Halo Bang, Bang Ya, Alek saya mau tanya dulu Bang Alek. Bang Alek apakah Islam atau Kristen? saya Nasrani. Bukan Eh, Kristen. tujuan saya, tujuan saya mohon maaf ya kakak. Saya sebenarnya ikut berapa kali saya mau masuk ke anunya kakak ini. Saya kan selama ini kan mengikuti kakak dalam hal komunikasi dengan teman-teman dari Islam, bahkan sampai ke teman-teman dari Katolik. Oh, Abang Ah, Katolik, nah, bukan teman-teman dari Katolik, saya Nasrani. Kristen. Kristen Protestan saya. Oh iya, terus? Kemarin sempat saya lihat di channelnya segi komunikasi itu saya mengatakan abang hebat. Abang hebat karena luar biasa, memang Tuhan tuh luar biasa. Jadi saya support sama abang, lanjutkan dengan apa yang abang jalani. Saya rasa bahwa sekarang ini banyak apologet yang iblis sudah pakai untuk menghajar abang. Jadi saya percaya bahwa abang pasti selalu kuat bersama Tuhan. Itu Hanya saja. itu. Oke, baik saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Oke, Terima baik. kasih abang. Bang Alek Boy saya turunkan. Baik. Ayo, silakan yang berikutnya ya teman-teman ya. Teman-teman, saya harus mengatakan lagi kepada teman-teman, ini forum teman-teman, bukan forum yang berisi tentang dua orang yang sependapat lalu cipika-cipiki lalu saling membenar-benarkan diri masing-masing. Sekali lagi teman-teman, channel ini justru mengambil langkah yang sebaliknya. Di channel ini itu membuktikan bahwa host atau saya Edis Sidabutar atau Edis TV itu melakukan atau mengeluarkan statement-statement yang salah. Begitu ya. Jadi biar teman-teman paham nih. Kenapa? Karena kebenaran itu, makasih Bang JB. Terima kasih Bang JB, Bang JB, makasih ya Bang ya. Makasih Bang, makasih Bang JB. Karena begini teman-teman, kebenaran itu adalah sebuah bangun atau pilar yang dia itu tidak akan bisa runtuh. Ya. Beda dengan kebohongan. Kebohongan itu seperti pilar semu. Jadi ketika ada orang menguji, maka runtuhlah pilar itu. Nah, beda dengan saya, teman-teman. Ketika saya mengatakan sesuatu, siap diuji perkataan tersebut. Begitu. Makanya kalau di channel-channel lain, teman-teman akan melihat orang-orang tersebut akan merasa ketakutan, merasa insecure begitu, merasa aduh, gimana ini kalau ada orang membantah saya ini, segera turunkan. Kalau di tempat saya tidak, justru sebaliknya ya. Jadi semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Mas Lutfi. Oke, Lutfi. Tap-tap layar ya guys. Hashtag hiburan. Tap-tap layar. Hashtag hiburan. Waalaikumsalam. Bang, menggema bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Gak bisa bang, ini kena hack ini. Ini kena pelanggaran kemarin. Bisa bang, bisa bang. Host itu bisa melihat apakah Anda itu bisa menyalakan kamera atau tidak bang. Iya, Silakan. kemarin kena blokir itu kan, saya ngerokok tuh kemarin. Enggak bang, Anda bisa menyalakan kamera. Itu sudah saya undang, silahkan Anda terima saja. Pencet tombol simpan itu. Ada di layar Anda tombol simpan. Halo? Ada nggak di layar Anda tombol simpan? Langsung terdiam. Kayaknya kita harus memberikan edukasi nih. Teman-teman, kalian
kalau naik ke sini itu host itu tahu kalian bisa menyalakan kamera, followers kalian berapa, karena di sini semua kelihatan. Jadi jangan ngakalin host loh. Gimana Anda ini? Tahu ketika Anda menelpon operator, ketika Anda menelpon operator seluler, Anda tidak mungkin bisa bohong dari dia karena data Anda itu ada di depan dia di layar Anda. Begitu loh. Siapa pemilik nomor HP ini, kapan ini diaktifasi, bla bla bla, isi pulsanya berapa, tahu semua dia. Begitu juga kami host ini. Kalau kalian mengajukan permintaan naik, kami bisa lihat di sini. Gimana? Oke, kita kasih naik ada hand. Selamat malam, saudari Hen. Halo, Hen. Horas le. Horas, ya silakan nyalakan kamera bang. Enggak, aku hanya memberikan dukungan semangat le, semangat terus. Aku mendukung terus. Kita langsung turunkan saja ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Teman-teman, tolong ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak ada kata-kata atau tidak ada sesuatu yang ingin didiskusikan, jangan naik saya dukung. Saya dukung kamu, Le. Saya dukung. Bukan itu cara mendukung, bukan itu. Gimana sih? Teman-teman, bukannya saya sombong, bukannya saya tengil. Kalau misalnya kalian naik seperti itu, yang ada acara ini keganggu. Gini aja lah, saya kasih umpama Anda. Anda punya saudara Anda lagi kerja. Kerjanya ngapa? Melaporkan peristiwa di TV. Ya kan? Nah, saudara Anda yang sedang melaporkan peristiwa di TV itu pingin supaya pemirsa itu melaporkan perkembangan terkini, misalnya info macet gitu. Ya, silakan bagi pemirsa yang mengetahui info macet bagaimana info terkininya. Lalu Anda masuk, Anda bilang begini, "Halo, Bang, saya selamat bekerja ya, Bang ya. Selamat bekerja ya." Kan goalnya itu nggak tercapai, padahal kan yang ingin dicapai adalah orang memberi informasi. Anda datang bukannya malah ganggu gitu loh. Mana sih sama orang-orang ini? Kalau kalian naik ke sini, pastikan kalian itu ingin mendebat. Bukan mau saya dukung. Gara-gara satu tadi saya naikkan kan, ujung-ujungnya seperti itu kan, saya dukung. Memang berat mereka ini ya. Zainal, ya silakan Zainal. Bukannya saya itu sombong, tidak. Siapa yang tidak senang didukung? Mantap, senang, terima kasih atas dukungan kalian. Cuman jangan naik ke sini cuman mau ngomong dukungan. Ayo silakan. Zainal. Edis TV itu live. Ya, silakan Zainal, nyala kamera nyala dulu Zainal. Silakan. Zainal. Kan kabur kan? Teman-teman sekalian ya, sebenarnya udah berapa lama kita membuka siaran seperti ini teman-teman? Ya, udah ribuan
ribuan orang, ribuan tema, ribuan isu yang sudah kita ungkapkan di sini. Nah, jadi teman-teman, memang kesimpulannya sudah terbukti begitu. Tidak mungkin kalau orang yang waras gitu, kalau memang otaknya masih ada gitu, kan? Makanya teman-teman, apakah kalian pernah lihat ke sini sekarang? Ustadz apa semua sudah apa yang mau dibantah? Nah, semua ada di situ. Begitu, coba. Ya kan? Oke, kita kasih naik ada kita kasih naik ada Opung Gaul. Siapa ini Opung Gaul? Silakan Opung Gaul. Silakan Opung Gaul, nyalakan kamera dulu. Halo Opung Gaul. Opung Gaul. Oke, baik, kita kasih turun, kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan. Guys, tap layar dulu ya. Tap layar dulu. Oke. Ya, Alif Abdurrahman. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Silakan Alif Abdullah Rahman, nyalakan Coba Anda kamera jangan dulu. ngomong sendiri di sini, Bang. Coba lawan Pak Ustadz Yusuf PI. Gitu aja, Bang. Sudah Masukan berkali-kali Alif Abdurrahman. Sudah berkali-kali. Masa kamu kan kabur lagi kan? Kabur. Iya, sudah pada kabur semua. Kita kasih naik ada Indah Panjaitan. Ya, silakan Indah Panjaitan. Indah Panjaitan. Mana ininya? Halo Indah Panjaitan. Halo Bang Edis. Ya, silakan. Makasih Bang Obi, makasih Bang. Nyalakan kamera dulu Indah Panjaitan. Aduh. Maaf Bang Edis. Saya Kristen, maaf Bang Edis. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Terpencet, maaf ya Bang Edis. Sukses memberkati. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, teman-teman. Ya, beginilah teman-teman. Ya, makanya ya, teman-teman ya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya kok bisa kepencet. Berat. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Tunas Melayu. Ya, silakan Tunas Melayu. Ya, halo Tunas Melayu. Ya, halo bro. Ya. Abang Islam, Bang? Saya Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Saya menyimak ini perdebatan ya yang berabad-abad nggak kelar. Kira-kira ada masalah apa ya? Tapi saya pengen jelasin Bang sebagai Muslim kenapa kami agak memperdebatkan masalah keimanan kalian. Jadi begini Bang, dalam pandangan Muslim dan tentunya pada kitab-kitab Taurat, Zabur atau yang lainnya,
tidak ada manusia itu yang menjadi Tuhan. Begitulah Bang kira-kira. Maksudnya Kami manusia mengimani Injil, kami mengimani Injil tapi sebagai utusan. Begitu. Bukan sebagai mengimani Tuhan. mengimani Injil sebagai utusan. Iya, yang pembawanya pendahulunya. Oke, satu-satu dulu kita bahas boleh Bang? Oke. Tidak ada manusia menjadi Tuhan menurut Anda dalam Al-Quran? Dalam semua kitab sih sebenarnya kalau menurut saya ya pribadi. Oke, baik. Coba Bang, apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Saya yakin Anda di rumah ada dua kemungkinan. Pertama, Anda punya Al-Quran di rumah. Yang kedua, Anda punya Al-Quran tetapi tidak pernah Anda baca. Saya baca lah. Oke, coba Bang, Saya tidak baca. apa yang tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 31? Bentar ya. Jangan ditutup Bang kameranya Bang. Ayo Bang, ini Anda mewakili ras Melayu ini Bang ya. Ayo, coba ayo. Silakan Bang. Ini nama Anda ini Tunas Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Ayo. Ya silakan Bang. At-Taubah Bang ya. Iya, At-Taubah 31. Tapi kamera jangan mati Bang. Kamera nyala saja Bang. Ayo. Bentar. Kita tahu ya teman-teman ya bahwa orang Melayu kan majoritinya kan Muslim gitu ya. Makanya kita ada wakil nih ya. Kita lihat kualitasnya. Ya silakan Bang. Bisa Abang bacakan sendiri tidak? Tadi katanya Abang punya punya Al-Quran. Ini lagi mencari. Coba nyalakan Bang, kameranya nyalakan dulu Bang. Tadi kan saya bilang sama Abang, kalaupun Anda punya Al-Quran, pastilah Anda tidak pernah membacanya begitu. Ini terbukti dari Abang nyari surat At-Taubah ayat 31 aja nggak ketemu-ketemu. Tahukah Abang At-Taubah itu di surat keberapa? Kan? Nggak tahu. Banyak orang bilang katanya suka mengeluarkan statement-statement yang ngasal, padahal statement saya itu benar semuanya. Saya bantu ya Bang ya. Surat At-Taubah itu adalah surat nomor 9 Bang. Silakan, surat nomor 9. Ya. Oke, ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-31. 31. Mereka mengangkat Coba Bang, pendeta-pendeta. Bang, sebentar Bang. Ini kameranya tidak kelihatan. Coba balikkan kamera Anda ke arah Al-Qur'an itu coba. Oke. Oke, silakan dibacakan Bang. Mereka mengangkat pendeta dan alim ulamanya menjadi Tuhan Oke. selain daripada Allah. Begitu juga Al-Masih anak Maryam, sedang mereka tiada disuruh melainkan supaya menyembah Tuhan yang esa. Oke. Boleh Tidak dibalik. Tuhan kecuali Dia. Oke. Apa tadi di situ Bang? Coba baca ayat yang pertama. Mereka menjadikan alim ulama sebagai apa? Alim ulamanya menjadi Tuhan. Oke. Alim ulama manusia nggak Bang? Kalau untuk alim ulama itu manusia. Manusia. Tadi Abang bilang tidak ada manusia yang menjadi Tuhan, betul? Betul. Oke. Di situ ada nggak dikatakan mereka menjadikan manusia atau ulamanya sebagai Tuhan? Di sini mereka mengangkat. Iya, mereka mengangkat alim ulamanya itu yang manusia itu sebagai Tuhan, betul? Betul, secara Oke. tulisan. Berarti siapa Tuhan mereka? Ya kalau Tuhannya ya tetaplah yang esa dong. Kan di sini ada menyembah Bang, Tuhan yang esa. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulamanya itu sebagai Tuhan. Berarti Tuhannya mereka siapa? Yang disebut mereka ini bukan Muslim Bang ya.
Saya tidak bilang itu Muslim, Bang. Saya tidak Ya. bilang itu orang A, orang B, orang Melayu, saya nggak bilang itu. Dikatakan mereka itu manusia bukan? Ya, manusia. Oke. Mereka mengangkat atau menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Begitu nggak bunyi teksnya? Secara teks iya, tapi itu masih koma, Bang ya, masih koma. Oke. Nah, Dan titik, ketika mereka mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, apakah Al-Qur'an mengeluarkan pernyataan dusta? Tentu tidak dong. Tentu tidak. Berarti mereka sungguh-sungguh mengangkat alim ulama sebagai Tuhan, betul? Iya, mereka orang-orang kafir itu, Bang. Oke. Nah, berarti menurut Al-Qur'an ada nggak manusia yang mengangkat manusia lainnya, yaitu ulama, sebagai Tuhan? Ada. Ada. Nah, Jadi, pertanyaannya, jangan- sebentar Bang. Oke, Jangan terus. dilanjut dulu, sebentar. Berarti kata Quran, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang esa. Astaga. Iyalah, tentunya Berat. Makanya teman-teman ya, makanya ngomong sama mereka ini memang agak berat. Saya ulang lagi Bang ya, gini. Mereka menjadikan alim ulama, mereka itu disebut bukan orang-orang muslim tetapi orang-orang kafir, betul? Betul. Nah, orang-orang kafir tersebut mengangkat seorang ulama sebagai Tuhan mereka, betul? Betul. Nah, artinya mereka melakukan kebenaran atau kesalahan? Ya jelas salah lah mereka itu. Oke, berarti siapa Tuhan mereka? Karena sejatinya Tuhan mereka yang ini, Bang. Saya Teks nggak yang tanya ini. sejatinya. Dalam yang disebut Al-Quran itu, orang-orang kafir tersebut, Tuhannya mereka siapa? Allah ataukah alim ulamanya? Ya, alim ulama kalau untuk orang-orang kafir itu. Iya, begitu. Oke. Jadi pernyataan Anda tadi di awal bahwa tidak ada yang menuhankan manusia, itu pernyataan yang melanggar Al-Quran. Padahal ada yang menuhankan manusia, setuju? Setuju. Oke, saya balik lagi kamera Anda. Ayo, balik lagi. Balik lagi. Silakan. Oke. Anda tahu tidak? Menurut Muhammad yang Anda percaya sebagai sang nabi tersebut, apa itu definisi menuhankan manusia? Silakan. Itu lebih kepada musyrik atau syirik, Bang ya. Soalnya menduakan Tuhan. Iya. Dalam keadaan bagaimana sehingga seseorang tersebut disebut sebagai menuhankan manusia? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan guru saya tidak tahu pasti Oke, ya. saya kasih tahu. Bang, abang nama abang Tunas Melayu, jangan bikin malu orang Melayu, Bang. Datangnya Adi Ibnu Hatim ini ke Muhammad itu menyebar ke seluruh seentaro pendukung Muhammad. Wah, kita kedatangan orang besar namanya Adi Ibnu Hatim. Nah, pada waktu itu Rasulullah Muhammad sedang membacakan tadi itu surat At-Taubah ayat 31 tersebut. Lalu Adi berkata begini, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menuhankan rahib-rahib dan alim ulama kami." Tapi apa kata Muhammad? Tidak. Kalian menuhankan mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian itu mengikuti mereka itu tanpa batas-batas. Misalnya,
ketika ulama-ulama kalian ikuti, contoh ya. Ada seorang ulama namanya RK. Ya. Padahal di dalam Alkitab itu diharamkan atau dilarang menyembah patung. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam air. Jangan kau buat patung bagimu untuk disembah. Tetapi karena pengikutnya menuhankan si RK, maka kalau kata RK boleh menuhankan patung, kita bahkan harus nyembah patung katanya. Nah, itulah contoh-contoh menuhankan. Menurut Muhammad ada, baca saja di dalam riwayat atau latar belakang surat At-Taubah ayat 31. Nah, sekarang apakah Anda mau menerima penjelasan daripada Rasulullah itu? Tentunya saya menerima ya, karena beliau itu datanya udah valid. Oke. Secara Baik. manusia, beliau itu udah nomor 1, Bang. Dan Baik. itu pengakuannya dari Google ya, udah jelas. Baik, kita turuti ya, kita turuti. Tapi tolong jangan nanti Anda berputar-putar ya. Kita gunakan standar yang sama. Baik. Kalau ada seorang manusia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, tetapi manusia tersebut malah mengikuti orang tersebut, maka orang tersebut sudah jatuh menuhankan orang tersebut. Setuju? Sesuai dengan penjelasan Muhammad? Tidak semua yang harus disetujukan, soalnya hadis itu tidak semua sah, Bang. Itu harus. Sekarang tiba-tiba tidak setuju. Bang, saya kasih tahu ya Bang ya. Ya, gimana, Ini menurut penjelasan Muhammad nih Bang. Ada ulama, nggak cuman ulama, ada manusia. Ya, dia halalkan tuh yang haram. Contohnya tadi nyembah patung. Nyembah patung itu dilarang di dalam Alkitab. Tetapi misalnya ada seorang pendeta, ada seorang pastor misalnya mengatakan, ayo kita sembah patung. Nah, ketika orang tersebut lebih mengikuti ulama tersebut, lebih taat kepada ustadz tersebut, lebih taat kepada romo tersebut, maka menurut penjelasan Muhammad, orang-orang tersebut telah menjadikannya, membuat dia jadi Tuhan baru. Dan dalam hal ini saya setuju dengan Muhammad. Tetapi kenapa Anda sebagai muslim malah tidak setuju dengan Muhammad? Karena begini Bang, kalau untuk yang ajaran di lain Quran ataupun Sunnah, menurut saya itu udah beda eranya. Zamannya udah beda. Berarti ini mencatat kebohongan Muhammad. Bukan masalah kebohongan atau kebenaran. Saya suruh saja Anda baca. Beliau lah yang tahu. Baik. Kalau begitu saya suruh saja Abang Melayu baca ya Bang ya. Ingat Bang, Abang nama Abang itu membawa Melayu loh. Jangan bikin malu ya Bang ya. Jangan bikin malu orang Melayu Bang. Baik. Setahu saya orang Melayu itu Islamnya kuat Bang. Teman-teman saya orang Melayu banyak Bang. Islamnya sangat kental sekali Bang ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Sebentar ya. Saya tunjukkan. Itu terdapat di dalam. Nih Bang ya. Tafsir. Tafsir lagi lah Bang. Kenapa harus dibawa tafsir? Berarti Abang nggak percaya sama tafsir sekarang? Bukan nggak percaya. Kalau untuk Quran itu dia emang boleh ditafsir. Ini sebenarnya bukan bicara tafsir Bang. Ini berbicara tentang ada peristiwa yang terjadi di balik peristiwa tersebut Bang. Bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi yang menyertai di belakangnya. Oke? Boleh saya bacakan? Cerita berarti. Yang Abang Erdis bahas ini tentang cerita. Iya, berarti cerita ini cerita bohong, betul? Coba lihat dulu. Oke, baik ya. Ini perihal surat At-Taubah ayat 31. Nih. Ya, kelihatan ya? At-Taubah 31. Nih. Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui berbagai jalur
dari Adi Ibnu Hatim yang menceritakan bahwa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi bin Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi bin Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, ya, yang sangat terkenal kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai-ramai membicarakan kedatangan Adi bin Hatim tersebut. Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Ini yang saya utarakan tadi, Bang, ya. Masalahnya Anda kan nggak pernah tahu ini. Kan sudah saya bilang, saya nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Saat itu, perhatikan, saat itu, ini bukan tafsir ya, tapi cerita di belakang ayat ini. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah menjawab, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Apakah Anda ingin membantah Muhammad di sini? Kalau untuk membantah secara langsung tentu tidak. Oke, kalau saya tidak hanya langsung, kalau tidak langsung apa yang mau Anda bantah? Jadi saya hanya mengkondisikan eranya, Bang, ya. Maksud nggak? Maksudnya gimana? Ya, gimana ya jelasinnya? Kalau nggak paham era susah juga sih. Bukan, gini, dari penjelasan ini, kata Muhammad, ketika ada seseorang yang mengharamkan yang halal, lalu menghalalkan yang haram, kemudian ada orang yang lebih mengikuti orang tersebut, itulah yang dimaksud menuhankan itu, atau beribadah kepadanya. Apakah Anda membantah penjelasan Muhammad ini? Apakah Anda ingin mengatakan, wahai Rasulullah, penjelasanmu salah? Apakah Anda ingin bilang begitu? Tidak. Berarti Anda membenarkan ini? Ya, kalau untuk emang seandainya itu kejadiannya benar, ya saya benarkan. Berarti Anda meragukan ini kejadiannya tidak benar? Karena saya tidak ada di saat itu, Bang. Oh, berarti bisa jadi ini bohong ya? Ya kan itu tafsir. Iya, berarti bisa jadi ini bohong, betul? Ya, hanya Tuhan dan mereka-mereka lah yang tahu tentang itu. Oh, berarti bisa jadi bohong. Ya sudahlah, kalau udah bisa jadi bohong, yang ngapain kita lanjutkan, Bang? Artinya Anda menganggap bahwa segala riwayat-riwayat yang tertulis di luar Al-Quran tersebut kemungkinan adalah riwayat-riwayat dusta dan bohong. Betul, Bang? Bisa Betul? jadi. Bisa jadi Ya. bohong. Oke. Kalau sudah seperti itu, Bang, kalau Ya. sudah seperti itu artinya segala riwayat-riwayat yang di dalam Al-Quran sebaiknya tidak usah dipercaya, betul? Bukan dipercaya, tapi harus dikondisikan. Itulah pelajaran itu, Bang. Bukan dibantah secara bukan. Pusing, Ren. Jalurnya begitu, Bang. Oke lah, Bang, kalau Abang tidak jelas, Abang ngobrol sama yang lain dulu ya, Bang ya. Soalnya Abang pun nggak jelas orangnya. Iya, nggak jelas. Tahu nggak kenapa seperti itu, teman-teman? Karena begini, mereka ini kalau misalnya saya balikkan begitu, benarkah mereka mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Nah, nanti di situ kena akhirnya. Nah, iya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya.
Kita kasih naik, ada Arif Purwanto. Silakan Arif Purwanto. Halo, assalamualaikum Bang Edis, gimana kabarnya? Kabar baik Arif Purwanto, silakan nyalakan kamera dulu. Sudah Bang Edis. Gimana? Ini yang kemarin-kemarin. Oke, apakah Anda menolak penjelasan? Boleh melihat Bang Edis. Mau tanya, masa saya tidak boleh melihat Bang Edis? Boleh. Apakah Anda setuju dengan penjelasan Muhammad tadi? Setuju. Setuju. Barang siapa mengharamkan yang halal dan ada orang mengikuti, berarti orang tersebut sudah menuhankan seseorang yang melakukan yang mengharamkan yang halal tadi. Setuju? Ya, tidak setuju. Ya, ngomong sama pohon kelapa. Ya, ngomong sama pohon kelapa. Ya, pohon kelapa ngomong. Berat ini, berat. Apakah Anda setuju dengan penjelasan Muhammad? Setuju. Apakah Anda setuju bahwasanya kalau ada orang mengharamkan yang halal lalu diikuti orang tersebut berarti itu menuhankan? Tidak setuju. Loh, berarti Anda tidak setuju dengan penjelasan Muhammad. Capek tadi kita membaca. Bodrek bos. Berat. Teman-teman, kalian saja yang nggak nge-host, itu kalian pening kan? Apalagi saya. Berat. Sentro. Kayaknya Sentro ini kemarin diskusi dengan kita ya. Iya, Sentro, silakan Sentro, nyalakan kamera Anda. Sentro? Ya, siap, Le. Oke, kayaknya ini yang kemarin. Malam, Bang. Ya. Bang, tadi Abang nonton nggak, Bang? Penjelasan Muhammad seputar At-Taubah 31. Ya. Oke. Kan ada nih orang menuhankan seseorang lainnya. Ya. Nah, kata Muhammad, kenapa disebut seseorang itu bisa menuhankan seorang ulama atau menuhankan apapun seseorang lain kalau orang tersebut sudah menaati orang lain tersebut tanpa batas-batas lagi. Misalnya, orang tersebut mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Contohnya begini, saya kasih contoh. Ini banyak kejadian. Ada ustadz, ulama, oke? Menurut RK Le bilang. Jangan RK lah, nanti kalau RK itu jangan RK. Gini, ada ustadz, ada ulama, oke? Menurut Al-Quran, bolehkah berzina? Tidak boleh. Tapi kalau ada ulama begini, sesungguhnya zina itu halal, boleh berzina. Makanya akhirnya, mohon maaf nih, akhirnya ustadz tersebut mengajak santriwatinya untuk berbuat yang aneh-aneh. Ya kan? Dibilang, telah maka kamu harus menurunkan celanamu. Karena banyak kejadian seperti itu, ya kan? Ustadz cibul, ya, ustadz banyak sekali. Nah, ketika ada seorang, ini mohon maaf saya nggak bilang ini ya, misalnya ada seorang ustadz, dia menghalalkan itu, dihalalkan, dan pengikut-pengikutnya itu malah ngikutin dia. Betul, kita boleh, udah dihalalkan. Itulah yang dimaksud bahwa orang-orang tersebut telah menuhankan si ustadz tersebut, telah menjadikannya sebagai Tuhan di samping Allah. Setuju? Yes. Itu penjelasan Rasulullah. Setuju? Ya. Baik. Kita sekarang akan membuat itu, kriteria itu kepada agama Islam. Boleh? Ya, oke. Baik. Ini kita buktikan apakah
pengikut daripada sang baginda itu menuhankan baginda Nabi Muhammad, ya. Saya mau tanya dulu Bang Sentro. Menurut Al-Quran, bolehkah mengkonsumsi atau minum atau makan darah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ayatnya ya. Oke. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah ada seorang pengikut Muhammad yang memakan atau meminum darah Muhammad dan Muhammad malah justru membenarkannya? Coba, silakan. Itu saya nggak tahu ininya. Le. Oke, baik. Oh, Saya akan peristiwa tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Nanti dibilang fitnah. Kalau saya yang ngomong fitnah. Kalau Abdul Somad yang ngomong benar ya. Baik, ya. Kita akan bukakan ya. Bentar. Saya putarkan ya Bang ya. Tolong Abang dengarkan. Kalau tidak jelas suaranya tolong nanti Abang kasih tahu. Dengarkan. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Nah. Oke, pertanyaan saya, betulkah ada riwayat bahwasanya ada seseorang yang meminum darah Nabi? Oh begini ya, Le. Kalau masalah histori hadis itu kita nggak bisa megang hanya perkataan si ini, karena dia mencakup daripada ada sohih, hasan, doib. Ya tapi saya sendiri nggak tahu, nggak pernah tahu itu. Oke, Jadi sekarang begini. tadi- Begini. Berarti Bang Sentro mengatakan itu riwayat palsu. Oh saya nggak bilang palsu, akan Oke. tetapi Kalau Nah, gini, misalnya riwayat itu asli, berarti di situ Muhammad menghalalkan yang haram nggak? oh iya kalau dari konteksnya ya. Oke, ketika ia menghalalkan yang haram, lalu pengikutnya malah mengikuti dia, berarti pengikutnya menurut kriteria yang dibuat Muhammad sendiri telah menuhankan Muhammad nggak? Ya dia kan dibilang bukan menuhankan, akan tetapi riwayatnya itu tadi kan dia bilang darah bekam ya kan. Oke. Jadi kejadian persisnya itu kalau di luar daripada periwayat-periwayat hadis misalnya Bukhari, Muslim, Abu Daud yang masyhur lah ya kan. Nah itu udah sahih, udah bisa dipegang daripada ucapan riwayat. Begini Bang Sentro, biar kita tidak balik lagi Bang Sentro. Kalau misalnya riwayat itu palsu, maka diskusi kita tidak membahas itu lagi. Tetapi karena Anda mengatakan riwayat itu benar, maka menurut kriteria yang digunakan oleh Muhammad sendiri, itu sudah menuhankan karena ia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Betul? Ya. Nah, makanya sekarang maukah Bang Sentro mengakui bahwa sesungguhnya Rasulullah itu sudah dituhankan oleh pengikutnya? Sebagian bisa. Nah, benar kan? Jadi teman-teman, ya itu ya. Jadi justru begini loh, justru di dalam agama Islam itu kan dilarang untuk bersikap gulu, berlebih-lebihan, betul? Ya, benar. Iya, ketika saya menyampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk tidak berlebih-lebihan kepada Nabi, untuk tidak menuhankan Nabi, makanya apakah itu salah? Tentu tidak, justru harusnya orang-orang Islam mendukung saya, bukan malah marahin saya. Betul? Ya.
Iya. Itu maksudnya Bang Edis, nah, karena posisi teratas dari kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, baru ke bawahnya baru kalau menurut Islam itu baru Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia cuma nyebutin Allahumma sholli terus, salawat terus, salawat terus, salawat terus, kan jadi rusak yang ke atas, ya kan. Nah, sang pencipta, sang kholiknya, Oke. penguasa langit dan bumi Berarti kan Bang Sentro mengakui bahwa ada orang-orang muslim yang bersifat gulu kepada Nabi, yang berlebih-lebihan kepada Nabi, bahkan sampai menuhankan Nabi. Setuju? Oh, itu mulai dari dulu sudah ada Bang Edis, dari dulu di zaman beliau. Sampai hari ini pun masih banyak yang menuhankan sang baginda Muhammad, Ya. betul? Oh, lihat tuh Ya, pengakuan ya, pengakuan nih. Jadi jangan kalian katakan nggak ada. Oke, baik, kita berlebihan. Oke. Sifatnya berlebihan. Kita undang ya, kita undang ada seorang muslim mudah-mudahan di sini ya, supaya dia berdiskusi dengan Anda nih supaya adil. Saya selalu menyajikan pihak yang kontra dengan pihak yang ini tuh biar adil dan penonton itu dapat konsumsi yang seimbang. Mariam Siti. Halo Mariam Siti. Halo. Silakan nyalakan kamera dulu. Anda diskusi dulu dengan Sentro. Apakah benar bahwa banyak umat gimana? Kok cowok yang nyaut? Maksudnya gimana? Ini kan namanya Mariam Siti, yang nyaut laki. Siapa yang nyaut? Ini yang dibawa kita, kawan kita. Oh, Oke, Mariam, lanjut, halo. lanjut. Halo Mariam Siti. Oke, Mariam Siti nampaknya dia dia sudah nyala kamera. Oke, Bang. Anda muslim, Bang? Mariam Siti, Anda bisa bicara? Halo. Ya, Anda muslim. Halo. Oke, kita cari orang yang waras dulu ya Bang Sentro ya. Soalnya banyak orang nggak waras, Bang. Jadi sabar Bang ya, sabar. Biasanya Bang yang waras-waras, yang agak sedikit mendingan itu biasanya sepakat dengan saya Bang begitu. Yang nggak waras itu biasanya pada nggak sepakat. Gitu ya, ayo. Kita kasih naik ada Rudin Khotob. Ya, silakan Rudin Khotob, nyalakan kamera Anda dulu. Guys, tap layar ya guys ya. Rudin Khotob, selamat malam Bang. Banyak kalau diajak diskusi itu kayak begini Bang Bang Sentro. Ngomong dia udah takut. Ya makanya sering naik room ya kan, belajar. Ya Rudin, nyalakan kamera dulu Rudin. Kenapa Anda gelap-gelapan Rudin? Sudah nyala. Iya, lampu Anda kemana perginya? Rudin, apa di rumah tidak ada lampu? Sabar dis, lu manja banget sih lu. Bukan masalah manja, lu udah berapa kali naik sini? Udah dibilangin aturannya nyala kamera. Ya namanya kondisinya juga di sini memang begitu. Oke, Rudin. Kamu sepakat tidak dengan Sentro? Ini Sentro seorang muslim atau kamu tes dulu? Jangan-jangan kamu ragu dia muslim. Ayo silakan. Silakan. Ya muslim lah, saya nggak usah dites lagi, saya percaya kok dia muslim. Emangnya ada apa? Lu kira kami ini oten? Oke, Ya, begini, begini. Mau domba. Rudin, Sentro berkata bahwa sebagian pengikut Muhammad bahkan sampai hari ini banyak yang menuhankan Muhammad. Definisi menuhankan Muhammad itu yang kayak gimana? Maksudnya membuat Muhammad lebih tinggi dari Allah.
membuat Nabi Muhammad lebih tinggi dari Allah itu pasti kita berbicara ini sesuai Contohnya data, begini. dalil. Contohnya begini. Ya, di mana Allah dalilnya? Allah mengharamkan darah untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Sementara ada sahabat yang meminum darah Nabi, memakan darah Nabi, tetapi sang Nabi itu justru malah membelanya, mengatakan bahwa ia akan masuk surga. Dan orang tersebut, menurut Sentro tadi, sudah dikatakan dia menuhankan Muhammad. Dan banyak orang zaman sekarang, Muslim sekarang, berbuat seperti itu. Gulu berlebih-lebih. Silakan. Silakan. Maksudnya menuhankan ini dalam maksud sebagai Tuhan begitu atau bagaimana, Dis? Menuhankan Muhammad itu bukan menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi. Menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad adalah sejenis partikel tertentu seperti yang ada di pikirannya bom-bom dan RK. Menuhankan Muhammad artinya membuat dirimu itu dikuasai penuh oleh Muhammad. Membuat kamu itu takluk tunduk kepada Muhammad. Mau Muhammad mengharamkan yang halal kek, mau menghalalkan yang haram, Anda ikuti. Contohnya misalnya, saya mau tanya dulu nih, Rudin, darah itu dilarang tidak diminum atau dikonsumsi di dalam Quran? Kalau di dalam Quran sih setahu saya sih dilarang. Dilarang. Anda tahu tidak bahwa darahnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya? Belum Dis. Oke. Ada seorang sahabat yang meminum darah bekas bekamnya Muhammad. Kalau bekam itu kan dibekam itu disekop itu sampai darahnya keluar. Nah, darah itu diminum. Bukankah darah itu haram? Tetapi kenapa diminum? Nah, berarti menurut penjelasan Muhammad sesuai At-Taubah ayat 31, kalau ada seseorang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan orang malah mengikuti hal tersebut, itu menuhankan. Coba. Di mana definisinya menuhankan di situ, Dis? Ini kan cuma framing Anda aja. Baik, saya tunjukkan. Makanya teman-teman, saya sudah bilang berkali-kali, orang yang membantah saya biasanya orang nggak pernah belajar. Saya balikin dulu kamera saya Ya, supaya terus kamu. orang yang memerintah kita, yang menyuruh kita itu apakah kita menuhankannya? Kan Baik. tidak. Anda baca dulu ini, coba. Anda memang kita Oke, berbicara sesuai Anda baca dalil. dulu coba. Yes. Silakan. Ya, baca langsung aja dulu. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka, lalu mereka pun mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Anda percaya dengan Muhammad di sini? Iya, konteksnya menghalalkan yang haram itu, konteksnya di situ berbicara tentang apa, Dis? Menuhankan. Mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikut. Udah saya bilang, Abang Sentro udah lihat Bang kayak begini Bang. Yes. Di mana di situ kami menuhankan Muhammad di mana? Saya cuma tidak bilang di sini framing kamu Anda aja. menuhankan Muhammad. Di sini ada orang-orang yang menuhankan ulama, betul? Menuhankan ulama itu bukan berarti kami menuhankan seperti Tuhan. Anda salah, itu framing Anda. Yang bilang seperti itu siapa? Menuhankan ulama itu adalah Anda membuat ulama tersebut lebih tinggi posisinya daripada Allah.
Contohnya ulama tersebut menghalalkan yang haram. Contoh misalnya ulama bilang boleh kita berzina, boleh. Nah, Anda ikutin. Padahal berzina dilarang oleh Al-Qur'an. La taqrabu zina. Betul. Jangan kamu dekati zina. Betul. Ya, mendekati aja nggak boleh. Nah, ketika ada ulama yang membolehkan zina, lalu Anda mengikuti ulama tersebut, apa hukumnya kata Muhammad? Berarti Anda telah menuhankan ulama tersebut, beribadah kepada ulama tersebut, betul atau salah? Yang mengikuti di situ kan orang-orang yang tidak beriman. Saya tidak bilang Anda. Kalau ada orang yang menghalalkan zina, kalau ada pondok pesantren misalnya dia halalkan zina, boleh berzina, lalu pengikut-pengikutnya, santri-santrinya, santriwatinya itu mengikuti ulama tersebut, maka menurut Muhammad, santri-santrinya tersebut telah menuhankan ulamanya itu. Itulah ibadah mereka kepada ulamanya. Anda setuju dengan Muhammad tidak? Iya, saya setuju. Tapi bukan berarti kita gitu, menuhankan. baik. Nah sekarang saya balik nih kamera saya. Nah, di dalam Al-Quran, benarkah darah itu haram untuk dikonsumsi? Anda sudah mau bawa di premingan lagi. Loh, enggak, ini saya balikkan kepada Anda. Sebentar, haram tidak? Dengar. Haram tidak darah dikonsumsi? Haram. Oke, kalau misalnya ada orang yang malah menghalalkan minum darah, dan itu kata Muhammad masuk surga, berarti menurut penjelasan Muhammad sendiri, itu sudah menuhankan Muhammad. Setuju? Tidak. Coba silakan. Ini kan standar ganda kalau seperti itu namanya. Coba silakan Bang Sentro. Silakan. Ini standar ganda ini. Silakan. Apa itu? Kan di situ jelas bahwasanya darah itu diharamkan. Tetapi kenapa malah dihalalkan minum darah? Ya, itu kan tadi yang kita bahas awal, Bang. Satu, perawinya ini perlu di cross check atau diteliti kriteria keabsahannya. Satu, karena ulama itu kan tadi yang dibilang Abdul Somad itu adalah pendapat daripada ulama, bisa keliru akan tetapi ada nggak orang kayak gitu? Ada, banyak. Ya kan, kembali ke situ tadi. Jadi masalahnya di sejarah pengungkapan daripada hadis tersebut itu bisa dia kategori ke doib ataupun mutawatir atau lemah gitu, Bang Edis. Oke, berarti hadis itu palsu? Setidaknya walaupun tidak palsu, lemah setidaknya. Kalau dia kategori lemah, nggak bisa dibikin hujjah. Oke, berarti itu kabar bohong. Walaupun dia, makanya kan saya bilang diteliti dalam konteks peristiwa apa dia itu dulu bicara seperti itu, ya kan? Oke, berarti apakah itu riwayat bohong? Boleh saya bertanya sama kamu? Kamu siapa, Rudin? Begini. Silakan, Rudin. Kalau Silakan. menurut kamu definisi Tuhan itu menuhankan itu, definisi Tuhan dan Tuhan itu apa? Menuhankan sama menuhankan itu sama. Tuhan, definisi Tuhan dan Tuhan itu apa menurut kamu? Karena kamu tadi kan mengatakan bahwa kami menuhankan Nabi Muhammad. Iya, karena kalian membuat diri kalian takhluk, tunduk, dikuasai oleh Muhammad. Berarti bukan merujuk kepada sang entitas yang tertinggi, sang pencipta, bukan kan? Ya tentu bukan. Emang menuhankan itu apa? Menuhankan itu yaitu, ada nggak orang menuhankan setan? Ada nggak orang menyembah setan? Iya. Begini, Dis, kamu sebentar, saya tanya dulu. Ada nggak orang menuhankan Tuhan setan? Dan Tuhan kan sama. Ada nggak orang menuhankan setan? Ada.
Ya iya. Ketika menuhankan setan berarti ngapain itu? Ya itu kan konsepnya kan di lain, bukan di umat muslim. Kalau umat muslim dia menyembah kepada Allah itu Tuhannya. Jadi Beda. jadi ada nggak orang muslim yang dia itu hanya muslim KTP saja? Ya ada. Banyak. Ada. Ada nggak dia yang menjadi penyembah berhala, menyembah setan? Menyembah setan. Menyembah setan itu mengikuti setan atau Ya, gimana? ya, diskusi sama pohon kelapa sana. Ya, sama pohon kelapa sana diskusinya. Ya berat kayak gitu. Ya, seperti itulah ya. Tapi Bang Sentro, intinya begini Bang, yang mau saya sampaikan begini. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran Bang Sentro, Anda pilih dulu ini Bang Sentro. Apakah Anda menerima riwayat itu atau tidak? Kalau misalnya Anda menerima riwayat itu, kesimpulannya harus tadi. Sesuai dengan penjelasan Muhammad. Menuhankan. Kecuali Anda mengatakan bahwa riwayat itu palsu. Begitu. Dan sebenarnya contoh-contohnya masih banyak loh Bang Sentro. Saya kasih contoh. Ini contoh yang sering saya katakan nih. Gak usah tambah-tambah yang lain. Yang ini saja udah cukup sebenarnya. Menurut Al-Quran boleh gak sih bohong itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan dikatakan orang yang berbohong itu tanda-tanda bahwa dia itu tidak beriman. Setuju? Ya, munafik ya. Oke. Sementara di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari, dikatakan bahwa tidaklah berdusta orang kecuali orang yang berdusta di dalam 3 hal. Atau boleh berdusta kecuali di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdustanya seorang suami kepada istri atau istri kepada suami demi keutuhan rumah tangga. Betul tidak? Kayaknya nggak betul itu Bang Edis. Yang boleh itu peperangan. Yang kedua pembunuhan terancam. Terus? Nah itu. Yang ketiga? Yang satu lagi. Oh apa? Pokoknya bukan itu. Yang satu lagi. Boleh Abang cek? Iya boleh. Yang ketiga itu adalah berdustanya seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Dalam hal dalam hal untuk kebaikan rumah tangga. Contohnya kalau abang kawin lagi, boleh bohong sama istri nggak kawin lagi. Gimana malah ketawa dia? Hah? Sedeng itu Bang. Sedeng. Kok sedeng? Yang ketiga itu sedeng. Ada tapi saya lupa. Ada satu lagi memang. Bang, betul Bang. Kok dibilang aduh. Kita ikutin dulu. Kita ikutin dulu gayanya Rudi. Aduh. Ya, aduh. Aduh. Itu. Baik, sebentar. Saya tampilkan ya, boleh? Boleh. Oke, saya tampilkan ya. Saya tampilkan hadisnya. Kita lihat. Oke. Saya balikan ya kamera saya Bang ya. Oke. Lagi-lagi bahas ayat ini. Sungguh berat ya, sungguh berat. Kita tampilkan hadisnya ya Bang ya. Oke. Saya hilangkan dulu efeknya. Kelihatan Bang?
Tidaklah termasuk bohong jika seseorang berbohong untuk mendamaikan di antara manusia. Dia mengatakan suatu perkataan yang tidaklah dia maksudkan kecuali hanya untuk mengadakan perdamaian atau pembaikan. Seseorang yang berkata bohong dalam peperangan, dan seorang suami yang berkata kepada istri dan istri yang berkata kepada suami. Jangan bilang abang bilang saya fitnah. Di sini tidak fitnah saya, Bang. Saya itu kalau ngomong selalu ada dasarnya. Bahkan saya pernah mengatakan kalau ada seorang yang bisa membuktikan saya bohong ketika dalam diskusi-diskusi begini, saya terjun dari Monas. Kejauhan Bang ke Monas. Oke, benar atau tidak bahwasanya menurut Muhammad boleh suami istri berbohong? Istri Nah, bohong itu kepada kan- suami, suami bohong kepada istri? Itu nggak termasuk Bang. Yang tadi itu tuh benar ya, dalam kategori hal mendamaikan, ya itu dia. Iya betul itu Bang. Bang, menurut Al-Quran haram tidak berbohong. Ya haram. Menurut Nabi boleh tidak berbohong dalam hal tertentu. Ya itu emergensi, ya boleh. Berarti sang Nabi telah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, betul? Iya itu hukum awalnya, akan tetapi itu namanya darurat Bang Edis. Darurat. Betul. Berat. Nah, itulah Kang. Itulah nggak fair itu Bang Edis. Bang Sentro, begini Bang. Kata Nabi sendiri kepada Adi Ibnu Hatim, kalau ada ulama yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, lalu para pengikutnya itu taat kepada ulama tersebut, itulah penyembahan mereka kepada ulama, itulah ibadah mereka kepada ulama, itulah penuhanan mereka kepada ulama, betul? Ya. Nah, berarti kalau muslim menghalalkan yang diharamkan Allah karena mengikuti sang Nabi, yang demikian itulah bagaimana cara muslim menuhankan sang Nabi, betul? Ini saya koreksi Bang Edis. Itu Memang berat. Ya silakan. Jangan klaim sepihak kita. Itu kan dia, jangankan untuk berbohong ke suami, menikah punya 2 suami aja nggak boleh. Gimana dia mau berbohong, mau nikah lagi? Logikanya. Contoh, saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 sampai 31, boleh tidak seorang muslim mencari istri dengan uang yang dia miliki? Mencari istri boleh. Oke, misalnya nih, Anda seorang muslim, Anda punya istri, tapi Anda punya uang banyak nih, punya duit banyak. Boleh tidak dengan duit yang Anda miliki itu Anda cari istri-istri, boleh tidak? Boleh. Boleh. Ayatnya ada di dalam, saya tampilkan nanti muslim-muslim yang awam-awam. Karena begini Bang Sentro, banyak orang muslim yang di bawah yang awam-awam itu tidak ngerti isi Al-Quran. Mereka cuma hanya membaca amin, amin. Nah kebanyakan begitu. Ya. Sama lah itu Bang Edis. Di kawan-kawan kita juga banyak ya kan. Di Kristen banyak Bang, tetapi sudah bahasa Indonesia Bang. Jadi mereka itu selip di bahasa Indonesianya. Nah, kalau yang Muslim selip di bahasa Arabnya. Nah, baik, saya kasih tunjuk ya, An-Nisa 24 ya, saya tampilkan. Oke. Sebentar ya Bang ya. Oh bukan An-Nisa 24, An-Nisa 30, sebentar ya Bang ya. An-Nisa 31 atau 32 nih ya. Bentar. Itu ada di dalam An-Nisa. Oh benar, An-Nisa 24. Oke.
kita tampilkan di sini ya. Oke. Artinya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu. Nah ini, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Nah, di dalam tafsir-tafsir itu berbicara mengenai pernikahan-pernikahan mut'ah atau pernikahan-pernikahan sebentar. Itu tidak dianggap zina. Contoh, Anda bertemu dengan perempuan di puncak Bogor, ada filmnya itu Kawin Kontrak. Anda lihat perempuan cantik, Anda kuberikan kepadamu mahar 10 juta untuk kawin selama 5 hari dibayar tunai. Sah. Betul? Betul? Ada. Ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kembali. Begini. Kalau misalnya Anda memiliki istri di rumah. Oke? Lalu Anda pergi meninggalkan rumah dan mendapati seorang perempuan cantik. Boleh tidak Anda nikahi perempuan cantik itu menurut agama Islam dengan mahar tertentu?